Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 10 semester 2, hari ini kita akan membahas tentang materi pertunjukan musik. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita pelajari dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami, yaitu menguraikan secara singkat beberapa aspek tentang pertunjukan musik, membuat kesimpulan tentang pengertian pertunjukan musik, menganalisis perbedaan pertunjukan musik profesional dan pertunjukan musik bagi siswa di sekolah, dan menguraikan hakikat pertunjukan musik dalam pembelajaran musik di sekolah. Yaitu ada 4 aspek yang harus kalian pelajari untuk materi pertunjukan musik ini. Ya. Jadi sebelum kita ke materi inti, kita bahas dulu. Ya, kita ketahui dulu. Di situ ada 3 gambar ya yang bisa kalian lihat. Nah, untuk mengetahui pengertian pertunjukan musik itu sendiri. Ya. Pertunjukan musik itu sendiri adalah suatu upaya untuk mengungkapkan perasaan melalui komposisi keindahan suara manusia dan harmonisasi alat musik yang diciptakan oleh para pencipta lagu untuk memuaskan selera masyarakat. Penyajian musik yang tepat dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan, sehingga seseorang akan hanyut oleh alunan suara musik. Jadi di situ ada 2 perbandingan di gambar itu, ya. Pertunjukan musik yang dilakukan oleh siswa dan pertunjukan musik yang dilakukan oleh profesional musisi. Ya, di situ. Tentunya banyak hal yang kalian dapatkan setelah tampil pada pertunjukan musik, ya. Nanti akan kita bahas hal-hal apa saja yang penting yang perlu dipersiapkan dalam menyiapkan pertunjukan musik. Ya. Di sini kita akan membahas yang poin pertama, yaitu konsep pertunjukan musik. Ya. Yang penting dalam pertunjukan musik, ya. Jadi untuk pertunjukan musik ini ada dasar-dasar atau konsep yang harus kalian tekankan. Ya. Di antaranya, pertunjukan musik sebaiknya memainkan karya-karya yang berkualitas baik. Pertunjukan sebaiknya harus dipersiapkan secara serius. Pertunjukan tidak perlu terlalu banyak dilakukan sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran musik di sekolah. Ya, di situ yang poin terakhir, pertunjukan sebaiknya dipandang dalam perspektif yang tepat oleh siswa dan guru. Jika konser merupakan suatu perkembangan dari pembelajaran, maka pertunjukan juga dipandang sebagai bagian dari pembelajaran. Ya di situ. Jadi untuk konsep pertunjukan ini banyak poin-poin yang harus kalian tekankan. Ya, nah itu tadi, pertunjukan sebaiknya melibatkan seluruh siswa yang memainkan musik secara berkelompok. Itu juga termasuk konsep pertunjukan musik. Kita lanjut, ya. Di sini ada poin B, teknik pertunjukan musik. Ya, terdapat 2 jenis panggung yang biasanya digunakan dalam permainan musik, ya, atau pertunjukan musik, yaitu panggung proskenium dan panggung arena. Panggung proskenium adalah jenis panggung yang berada dalam gedung pertunjukan. Jadi penonton bisa menyaksikan dari satu arah saja, yaitu dari depan pemain. Nah, kalau yang panggung arena, jenis panggung ini biasanya digunakan di luar gedung. Nah, penonton dapat melihat pemain dari segala arah. Ada 2 teknik, 2 jenis panggung yang biasanya digunakan dalam pertunjukan. Nah, sekarang prosedur pertunjukan musik.
Jadi apa saja yang kalian persiapkan dalam menentukan pertunjukan musik itu sendiri, ya. Jadi ada 7 poin apa yang harus ditentukan dan dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan pertunjukan musik. Di antara lain yaitu menentukan tema pertunjukan, mempertimbangkan permainan musik sesuai dengan tema, mempertimbangkan gerakan-gerakan yang sesuai dengan tema, ya, mempertimbangkan bentuk teatrikal yang sesuai dengan tema, mempertimbangkan kostum, properti, dan mempertimbangkan latar panggung sesuai dengan persediaan dana. Jadi prosedur-prosedur ini ya perlu diperhatikan sebelum mengadakan pagelaran atau pertunjukan musik. Ya. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan supaya pertunjukan tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, selanjutnya di situ ada fungsi pertunjukan musik, ya. Ada 7 juga untuk fungsinya, ya hampir sama dengan fungsi musik, ya. Pertunjukan itu sebagai media upacara, media hiburan, media keagamaan, media sosial, media pendidikan, ekspresi dan berkreasi, dan sebagai media komunikasi. Tentunya ya pertunjukan musik ini harus difungsikan sesuai dengan tema, ya. Jadi seumpama kalian memfungsikan sebagai media upacara. Jadi lagu-lagu yang harus dibawakan ini harus lagu kebangsaan. Seperti itu contohnya. Oke, lanjut. Jadi langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah lagu dalam pertunjukan, yaitu jangan sampai ya nanti untuk pertunjukan musik ini antara tema dengan musiknya tidak sinkron. Jadi ada poin A sampai E, coba kita pelajari satu persatu. Memahami tema acara pertunjukan musik, ya. Memahami maksud dan tujuan tema acara pertunjukan musik. Memahami sasaran penonton dan penikmat musik. Memperhitungkan durasi per lagu. Struktur urutan lagu dapat disesuaikan dengan tema acara pertunjukan musik, ya. Jadi ya untuk melancarkan acara pertunjukan musik ini poin-poin ini harus diperhatikan. Contoh di poin D, memperhitungkan durasi per lagu, ya ini juga sangat penting. Ya, jika terlalu lama nanti juga akan merasa bosan penontonnya. Dan struktur urutan lagu ini penting. Jika di awal sudah menggunakan lagu dengan intensitas tinggi, ya, nanti di tengah-tengah sedang rendah itu justru kebalikannya. Justru intensitas tinggi itu diberikan atau ditampilkan di akhir, ya, di akhir urutan. Tuh. Oke, selanjutnya ini adalah publikasi, ya, publikasi pertunjukan musik. Jadi sebelum mengadakan pertunjukan musik, ya kita membutuhkan banyak penonton yang melihat. Nah, seperti apa? Ya, ini cara mempublikasikannya. Ya, menurut Hofer, cara terbaik untuk menarik ketertarikan penonton untuk menghadiri suatu pertunjukan musik adalah ya melibatkan siswa sebanyak-banyaknya dalam pertunjukan. Langkah ini dapat dipahami karena semakin banyak siswa, semakin banyak pula orang tua yang menyaksikan penampilan anak-anak mereka dalam pertunjukan. Ya, jadi didatangkan semua siswa, otomatis orang tuanya juga akan datang. Publikasi dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi ke masyarakat. Bisa menggunakan media sosial, ya, bisa menggunakan koran lokal, stasiun radio atau televisi, majalah dinding sekolah, atau dalam bentuk poster atau selebaran. Jadi publikasi ini penting juga untuk memeriahkan dalam pertunjukan musik. Baiklah anak-anakku, ya dalam
materi pertunjukan musik ini yang sudah kita bahas tadi, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya adalah pertunjukan musik sekolah tidak hanya menampilkan hasil belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam menyelenggarakan pertunjukan musik. Dengan meningkatkan pemahaman tentang prosedur pertunjukan, maka siswa dapat menerapkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk menyeleksi lagu atau musik yang sesuai dengan pertunjukan, menyusun urutan acara pertunjukan, menata panggung, penguasaan panggung, merancang pertunjukan menjadi tontonan yang komunikatif dan menghibur, mengatasi kekhawatiran dan ketakutan dalam menghadapi pertunjukan, mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan ketika pertunjukan berlangsung. Dengan kata lain, pengalaman-pengalaman konkret yang diperoleh oleh siswa dalam memahami prosedur pertunjukan merupakan hal penting agar mereka memperoleh pengetahuan tentang pertunjukan musik secara utuh dan mendalam. Baiklah anak-anakku, mungkin materi yang bisa saya sampaikan itu dulu ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang kritik ya setelah materi pertunjukan ini. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai pertunjukan musik untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.